Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa malam ini kita akan disuguhkan dengan banyak data penting. Yang pertama di jam 7:30 kita akan keluar dua, Initial Jobless Claim dan Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Untuk Initial Jobless Claim ini very important karena ya lu bisa lihat sendiri ya, terakhir kali saja FOMC ya ada sampai 2 board member yang tidak setuju dengan keputusan mayoritasnya ya gara-gara labor market ya, perdebatan labor market. So initial jobless claim makanya akan jadi ekstra penting karena itu lagi disorot ya. Karena ya jelas initial jobless claim akan berhubungan dengan labor market. Nanti juga selain initial jobless claim, unemployment rate itu juga akan ngaruh ke labor market. So hati-hati, 7:30 malam ada potensi bisa terjadi gejolak yang lumayan ya. Lalu dilanjut lagi di jam 9:15 kita ada S&P Global Manufacturing PMI dan juga Services PMI ya. Dan ditutup paling malamnya di Existing Home Sales. Jadi ada keluar 1, 2, 3, 4, 5 data penting ya. Paling awal di 7:30. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini belum kena target TP. Nah, pertimbangkan untuk tutup posisi. Itu buat yang konservatif. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Sip, langsung aja kita masuk dulu ke chartnya dan kondisi BTC sekarang seperti yang kita bisa lihat di sini ya belum terlalu ada pergerakan yang signifikan begitu ya. Ya tinggal kita lihat saja apakah dia akan retest lagi ke 50 atau ke EMA 20 ya. Nah, pertanyaan kalau dia retest apakah akan kembali ke reject dan lanjut membuat lower low atau nggak perlu sampai retest ke atas sudah langsung drop ke 111.600-an. Ya tinggal kita lihat ya. Tapi seperti yang kita sudah ngomong beberapa kali sebelumnya ya, ini udah jebol EMA 50 dan 20. Statistically speaking, very high, dia akan membuat ya lower low. Seperti yang terjadi di sini ya, seperti yang terjadi juga di sini, dan banyak lagi lah. Begitu ya, cuman sekali lagi kita nggak bisa tahu lower low-nya bakal sedalam apa. Ya, jadi ya oke, tinggal siapkan saja ya. Kita tinggal DCA sesuai dengan support yang ada. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kondisinya itu hari ini mulai ada peningkatan lagi ya. Jadi masih galau nih ya. Udah berapa hari nih daerah sini-sini terus ya, sideways dari tanggal 13 Agustus ya. Udah seminggu lebih ya, lebih tepatnya seminggu lewat sehari ya. Nah, ya ini mungkin terjadi karena memang banyak ketidakpastian fundamental. Dan ya selain ini juga ya mungkin memang ada influx yang lumayan ke ETH ya, karena ya kemarin kan diborong juga ya, ETH diborong institusi. Jadi ya mungkin ke skew juga ke situ ya. Sip, itu aja. Dan ya remindernya sih gue gak akan bosan untuk mengingatkan lagi untuk 60-40 ya, masih lampu kuning ya. Ini belum lampu hijau. Nah, jadi ya semoga lo tetap disiplin. Kalau udah nembus 40% udah lebih gede ya, alts-nya udah lebih gede daripada 40%, ya di balance lagi, ya di rebalance lagi sampai 60-40 maksimumnya. Nah, buat lo yang misalkan menggeser, bang, gue sebelumnya 70-30 bang, pengen geser 60-40, boleh. Atau mau misalkan, bang, tadinya gue 100% BTC, sekarang gue mulai mau akumulasi alts, boleh nggak? Boleh, monggo silahkan berkreasi. Yang penting, jangan melebihi 60-40. Dan jangan kebalik, 60-nya BTC, bukan yang 40 BTC-nya di 60%. Jadi jadikan BTC sebagai fondasi. Harus jadi mayoritas di portfolio kita. Supaya kalau sampai amit-amit ya terjadi yang kita tidak inginkan seperti ya di 2024, ya 2025 awal gitu ya. Ya lu nggak akan muntah darah begitu. Karena banyak yang muntah darah adalah orang-orang yang portonya nggak punya BTC sama sekali. Itu seperti membangun rumah tanpa fondasi. Bisa nggak? Ya bisa, tapi bahaya nggak? Ya bahaya. Kena hujan dikit bisa longsor, ya kena angin dikit bisa rubuh. Ya. Sip. Oke, kita akan langsung aja masuk ke komen. Yang pertama dari Bro Chandra. Keren penjelasan tabelnya ya. Sebagai bayi pemula di kripto, baru 6 bulan lagi lucu-lucunya katanya ya. Gue bersyukur ketemu channel ini. Jadi setelah cuma nyoba meme ngasal, ya ini banyaknya gini ya, nyoba di awal tuh memes dulu ya. Karena dengerin hiruk pikuk di media, akhirnya melalui channel ini mulai mengerti cara DCA dan berbelok arah. 80% BTC, 20% alt. Itu hanya ETH, itu pun hanya ETH yang besar. Wow, oke, berarti bagus ya. 80-20,
fondasinya ada dan pemilihan alts-nya pun nggak terlalu aneh-aneh ya di ETH saja, which is itu yang arguably paling secure dibandingkan yang lain-lain secara track record at least ya. Puji Tuhan, walaupun sudah 3 digit potensi keuntungan, mantap ya 3 digit. Karena belum di TP, gua makin yakin dengan cara Toshi ini benar. Dia berhati-hati dan gak ngasal ngejeplak ya. Bikin hati tenang. Terima kasih ya bro, Tuhan memberkati taburan ilmumu. Mantap ya, you're welcome. Ya, semoga bermanfaat dan semoga lu juga konsisten terus begitu, karena ya at the end of the day kita bisa profit tuh karena konsisten. Karena kalau tidak konsisten ya cuma bentar-bentar aja begitu. Ya cuma bentar udah gitu udah deh malas lagi DCA-nya. Ada yang suka gitu tuh ya. Awalnya semangat DCA tapi udahnya baru berapa bulan ya. Ya kayak di 2024 deh. Banyak awalnya semangat, DCA ya benar DCA. Tapi udah dikasih setengah tahun, drop lagi, capek deh, udahlah nggak mau lagi. Udahnya ditutup semua posisinya ya. Udah gitu naik ke atas, aduh gimana nih bang? Yalah, yang kemarin gimana? Udah ditutup. Ya nggak bisa, harus konsisten ya. Karena orang yang mencoba timing the market itu biasanya hancur. Tapi orang yang spend time in the market, ya ujung-ujungnya yang lebih profitable begitu ya. Sip. Udah beres. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Next dari Crazy321. Gua pemula main kripto 100% altcoin. Waduh ya. Pemula main altcoin 100% ya. Waktu dam 70% gua sampai nggak bisa tidur. Yalah pasti kebayang ya. Gua nggak semua altcoin saja kerasa waktu lagi drop-dropnya ya. Apalagi yang semuanya altcoins. Akhirnya ketemu channel ini, gua teredukasi dengan metode 70-30 ya, 70% BTC, 30% alts. Porto gua mulai membaik pelan-pelan. Terima kasih Kotoshi. Yap, ada lagi testimoni yang membuktikan tadinya altcoin semua ya ngedam minus 70%. Muntah darah nggak? Muntah darah lah 70%. Kalau modal 100 juta tinggal sisa 30 ya. Tapi dibenerin. Dibenerin sekarang mulai membaik. Jadi bisa sebenarnya, tapi mau atau enggak mulai membenarkan portonya. Karena kalau nggak dibenerin ya nggak bisa. Begitu. Tapi gue ingetin sekali lagi, semakin mendekati ke cycle top ya maka resikonya akan makin besar. Begitu, makanya yang udah benerin dari kapan-kapan akan lebih secure. Contoh nih, di bawah nih yang udah ngebenerin dari 2024 nih Bro Aina ya. Bro Aina juga sama. Di 2024 awal minus. Kena banyak bisikan iblis ya. Udah all in aja alts gitu ya dan lain-lain ya. Gue lupa minusnya berapa Bro Aina, tapi dari minus dibenerin ke 70-30 ya, akhirnya bukan cuma bisa balik modal tapi sudah mulai profit lagi begitu. Jadi ya yang penting mau atau enggak gitu ya, dan enggak cuma nanti enggak kerasa nanti itu bisa tiba-tiba udah setahun lewat aja, cycle udah kelewat aja pusing begitu. Jadi kalau udah tahu ada kesalahan harusnya dibenerin, ASAP dibenerinnya ya. Sip. Wah, ada super thanks dari Tan Sin Chen ya, Tan Sin Chen. Thank you. Buat lo yang nggak tahu, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini dan juga bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk bro kayaknya ya, Bro Tan Sin Chen ya, mantap. Next, wah ada dua nih. Satu lagi super thanks dari si Papi Bob ya. Seperti gue bilang tadi lah ya. Jadi sangat membantu sekali si super thanksnya ya. DCA BTC tidak pernah salah. Makasih Mak, salam tabur tuai. Yes, benar sekali. Kalau lu nggak mau pusing ya, nggak mau kepikiran bang gimana kalau sampai gua gagal TP dan seterusnya, ya paling aman beli di BTC aja. Karena BTC yang selalu konsisten dari dulu sampai sekarang, ya dia terus di cycle baru ya naik lagi, cycle baru naik lagi. Sementara alts tidak ada jaminan ya. Berapa banyak altcoins yang sebelumnya itu top 10 CMC ya, sekarang udah hancur, nggak ada sisanya sama sekali begitu ya. Ada banyak lah ya, ada Decentraland dulu, ada Sandbox ya, dan ya itu masih itu yang masih ada utility. Ada juga yang memes yang sempat masuk ke top 10 ya, tapi ujung-ujungnya ya sudah berantakan lagi. Jadi ya yang paling aman dan paling nggak pusing ya di CBTC begitu ya. Sip. Next dari Kabut Lau, Bang, kalau DCA itu beli tanpa lihat harga, apa nunggu di support dulu? Nah gini, sebenarnya kalau kita mau ngomong secara teknisnya, ya kalau secara teknisnya DCA itu tanpa lihat harga. Kalau kita ngomong benar-benar secara teknisnya, tapi gini, orang kan semua udah tahu DCA,
Ya, jadi gua bikin biar orang langsung nempel ya. DCA ada yang pakai TA, ada yang pakai murni gitu. Yang murni benar-benar nggak lihat nggak lihat chart sama sekali begitu, dan nggak lihat harga. Pokoknya beli aja, per 2 minggu sekali beli, per seminggu sekali beli. Nah itu sebenarnya di situ seperti itu. Tapi untuk mempermudah supaya nggak pusing orang-orang, ya gua tetap bilang dua-duanya DCA gitu. Dan ya kalau di sini ada sampai sedikit slangnya ya, DCA itu bukan dollar cost averaging katanya. DCA itu dicicil aja katanya ya. Jadi D-nya di, C-nya dicicil saja begitu ya. Tapi ya baik lagi, kalau ngomong teknis, kalau kita beli di support sebenarnya nggak dibilang DCA sih, ya, technically speaking. Tapi ya biar gampang lah ya. Karena kan ujung-ujungnya sama, dicicil juga begitu. Ya, jadi gue mempermudah aja gitu. Karena kalau mau dipersulit secara term gitu ya, gampang sekali. Ya bahkan kerasanya kadang-kadang kalau kita lagi mau belajar mengenai investing, mengenai trading, mengenai finance in general tuh sepertinya kok ini bahasanya belibet banget ya. Padahal kalau lu ngerti sebenarnya ini simple begitu, tetapi nggak tahu kenapa term-term ini dipakai itu suka ribet. Jadi gue sebisa mungkin dipermudah begitu ya. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya, technically speaking DCA tanpa lihat harga. Tapi di sini kita sering ngomong DCA pakai TA begitu ya, agar lu belinya nggak sekaligus jebum begitu ya. Sip. Oke, next kita akan lihat dulu ke komen selanjutnya dari Bintang. Beruntung banget nemu channel ini, main kripto dengan tenang dan bahagia. Mantap. Ya happy banget gue dengarnya kalau orang nggak stres ya. Nggak kepikiran. Padahal kan sekarang lagi koreksi nih ya. Artinya apa? Ya artinya didengarkan dengan baik ya. Nggak tebak-tebakan, nggak memaksakan beli di resisten begitu. Sip, happy gue dengarnya. Next dari Ahmad Syaugi. Karena ikutin nasihat Matoshi, invest pakai uang idle ya. Idle tuh lagi santai begitu ya. Jadi uang dingin lah ya. Tetap tenang dan justru senang dengan penurunan. Karena bisa nyerok lagi. Makasih Matoshi. Yes, benar sekali. Jadi ya pokoknya ciri-ciri dari lu sudah mengerti cara kerja TCE adalah lu turun senang, naik senang begitu. Kenapa? Waktu turun lu dikasih kesempatan untuk average ke bawah ya, nyicil ke bawah. Sementara waktu lagi naik, lu dikasih kesempatan atau diberikan potensi untuk TP begitu. Jadi sama-sama happy. Kalau yang kayaknya stres mulu ya, turun stres, naik stres, itu adalah orang yang mungkin suka tebak-tebakan ya. Sip, next dari Bim Bim. Bang, ada kemungkinan nggak sih kalau top 10 yang sekarang nggak tergantikan mengingat persaingan di layer 1 yang sangat ketat? Saya target BNB 1000 USD dan ada rencana mau beli lagi cycle selanjutnya. Soalnya secara fundamental saya melihat BNB yang paling bagus. Bahkan BTC turun 70k, BNB cuma turun 11%. Kalau salah koreksi. Gimana bang pendapatnya? Beri saya pencerahan. Selamat bertuai. Kalau ngomong secara top 10, enggak. Gua nggak yakin top 10. Karena gini, kalau top 10 tuh, ya kita bisa di sini. Top 10 aja kita masih ada Doge. Doge ini kan benar-benar nggak ada utility. Begitu. Dan kalau kita ngomong Tron masih nanti bisa bersaing lagi sama yang lain. Gitu, dan seterusnya. Jadi, kalau top 10 menurut gua tetap akan fluid. Akan banyak yang berganti-ganti. Begitu. Karena ya gini, setiap cycle ya ada aja yang pasti ngomong, wah ini pasti akan terus bertahan nih. Ya sama kayak dulu lah. Dulu kan sangat momentum dari metaverse tuh luar biasa besar. Wah, udah nih Decentraland bakal jadi penduduk tetap di top 10 karena ini adalah yang utama. Nanti banyak lagi yang selanjutnya akan mengikuti, tapi ini yang utama, the blue chipnya of metaverse ya. Sekarang di berapa? Wah, sekarang berantakan. Coba kita lihat ya. Dulu di top 10, sekarang mana ya? Sekarang apa nih? Decentraland sekarang itu di 109 ya. Kondisinya itu dia minus berapa nih? Gue juga penasaran. Dia minus berapa? Minus 95,24% dari all time hanya di 2021. Di masanya dibilang ini blue chip. Ini akan selamanya di top 10 katanya. Akan terus kuat. Taunya enggak. Di cycle ini nggak ada yang beli, nggak ada yang peduli. Begitu ya. Nah tapi kalau lu ngomongin BNB mungkin ada nggak potensi kalau BNB? Ya bisa-bisa aja. Ya, tetapi kita ingat lagi, BNB itu terkait kuat dengan exchangernya. Ya, itu good and at the same time bisa bad juga. Gitu. Kenapa bad? Ya mungkin aja kalau tiba-tiba Binance kena regulasi gitu ya. Kena regulasi yang kuat dan lain-lain ya.
Ya itu juga bisa bikin si tokennya atau si koinnya drop begitu. Tapi in general menurut gua BNB punya potensi untuk bisa bertahan terus di top 10. Tapi nggak ada yang bisa bilang pasti. Yang sampai sekarang probability-nya paling besar bertahan ya hanya BTC. Paling di luar dari itu ya ETH. Karena sudah terlalu besar adopsinya. Begitu. Dan ETH walaupun ya masih ada yang bilang, oh itu masih cukup centralized. Tapi menurut gua walaupun oke, lebih centralized dibandingkan dengan BTC. Tapi masih cukup terdecentralized dibandingkan dengan BNB. BNB is still very centralized. Begitu. Dan very real, apa ya, dia very, apa ya kasarnya, dia masih rely a lot on Binance begitu. Walaupun ya nggak kayak dulu kan lebih benar-benar hanya utility token, sekarang udah lebih benar-benar jadi layer one lah itu kasarnya ya. Tapi tetap masih ada perkaitan yang lumayan besar dan masih sangat sensitif terhadap kalau terjadi sesuatu dengan Binance begitu ya. Tapi baik lagi, BNB salah satu yang cukup besar di foto gua. Tapi kalau ditanya apakah gua akan pertahankan di bear market gitu ya, nah nggak, gua tetap akan untuk alts gua nggak akan sisain, gua paling cuma nyisain BTC aja gitu ya. Tapi baik lagi, setiap orang boleh punya caranya masing-masing, tapi harus siap selalu dengan resikonya aja gitu ya. Sip, bagus, gua suka nih ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah dipikirin dulu begitu ya, mantap. Oke, beres, itu aja untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit amount dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke BNB ya. Dan kita bisa di sini ternyata BNB gue juga baru sadar nih membuat new all time high lagi ya. Kemarin ngepam 5,49% dan hari ini nge-wake sampai ke 884,54. Wow ya. Ya, tapi belum ada setup futures lagi karena ya belum ada support dan resisten di retest lagi ya. So untuk sekarang nggak ada setup futures, langsung ke spot aja. Untuk posisi spotnya di angka 845,41, lalu di EMA 20 dan di 797,6 ya. Next, SUI. Untuk SUI itu retest 1, retest 2 di 3,5672. Artinya kita sudah dapat apa? Posisi short ya. Nah, posisi short kita ini buat yang paling konservatif ya sebenarnya di sini nih ya. Di angka 3,4136. Ya, ini di retest kemarin nih. Jadi ya bisa juga untuk dijadikan ini setup untuk TP
posisi short kita ya. Nah, buat yang lebih agresif ya di sini di 3,1817. Tapi sebenarnya di sini juga udah cukup sih menurut gua, tapi ya baik lagi, nama juga orang agresif ya, kalau mau di sini ya monggo ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di 3,1817 yang confluence dengan EMA 200, lalu 2,92 dan 2,66. Next, Cardano. Untuk Cardano sayangnya kita masih belum dapat setup posisi long. Coba tanggal 19-nya ada retest ya, tapi faktanya enggak ya sudah, jangan dikarang ya. Nah, buat yang pengen buka posisi long ya paling limitnya hari ini. Apabila terjadi retest kedua ya di angka 0,841 ya kita bisa buka posisi long. Posisi longnya target TP-nya di angka 0,9043 ya. Untuk posisi spot kemarin harusnya sudah dapat nih di angka 0,841, tapi buat yang kemarin lupa untuk pasang buy limitnya ya silakan monggo dipasang. Tapi gini ya, gue ingetin, kalau sampai terjadi retest misalkan nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali retest di tempat yang sama ya jangan dibeli 6 kali ya. Maksimum 2 kali. Lebih baiknya cuma sekali aja, apalagi kalau porto lu banyak pairnya begitu ya. Karena kalau lu ulang-ulang terus ya pelurunya habis begitu ya. Jadi biar DCA-nya efektif gitu. Kalau nggak habis peluru, gampang habis peluru seperti itu ya. Nah, untuk posisi spotnya di 0,841 MA20 yang cukup dekat jadi kita hitung confluence, lalu di 0,80 dan di MA50 ya. Nah, untuk MA sekali lagi gue nggak akan bisa bacain karena kenapa? Nanti kalau nontonnya berapa hari ke depan, gue ngomong MA di mana, ujung-ujungnya, loh mana bang nggak kena MA-nya? Ini juga namanya MA ya, moving average, moving bergerak artinya ya. Ya, kalau nggak bergerak ya namanya udah mungkin cuma struktur aja begitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk DCWT pada hari ini atau lebih tepatnya sesi kedua ya. Nah, sebelum kita tutup ya seperti biasa gua akan ingatkan lagi ya. 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sepanjang mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.